Hai, coba lagi bareng gue Langit. Di video kali ini gue pengen cerita. Ada sebuah cerita dari seorang perempuan, klien gue yang berasal dari Bontang, Kalimantan Timur. Sebut aja namanya Andin. Andin ini punya kisah. Dia bercerita tentang kisah hidupnya yang bisa mencapai impiannya. Salah satu impiannya adalah menikah di usia muda. Tapi ternyata ada hal yang harus dibayar oleh Andin ketika Andin bisa mencapai impiannya tersebut. Gimana ceritanya? Ini dia. Sebelumnya makasih ya buat Andin udah mau bagi cerita tentang kisah hidupnya yang mungkin bisa diambil pelajarannya untuk kalian yang punya keinginan nih menikah di usia muda. Jadi Andin ini kelahiran asal Bontang, Kalimantan Timur. Dia bercerita bahwa dia punya keinginan untuk menikah di usia 22 tahun. Nah, ketika Andin menceritakan itu ke gue nanya, kok bisa seorang perempuan ini berani punya cita-cita, punya keinginan untuk menikah di usia tertentu? Karena setahu gue beda ya, kalau cowok sama cewek. Kalau cowok kan ketika, misalnya gue pengen nikah di usia 25 tahun gitu kan, ya udah gue prepare sebelumnya. Gue nyari kerja lah, kalau udah dapet terus kemudian gue mungkin uh, lihat kontak cewek di handphone gue kan, terus gue hubungin, gue chat satu-satu atau apalah, terus gue nanya ke teman-teman tentang info cewek atau gimana. Jadi cowok itu lebih bebas gitu loh. Kemudian cowok juga bisa nguapin perasaan duluan, kemudian ngomong ke orang tuanya. Jadi lebih fleksibel kalau cowok. Nah, si Andin ini enggak, dia udah punya cita-cita buat nikah di usia 22 tahun. Nah, ternyata cita-cita Andin ini muncul ketika Andin itu berpacaran terakhir kalinya dengan seorang laki-laki, sebut aja namanya Onat. Oke, jadi Onat ini adalah pacar terakhir Andin sebelum akhirnya Andin uh, punya keinginan untuk menikah di usia 22 tahun itu. Onat ini adalah teman kuliah Andin uh, satu kampus. Oh ya, Andin ini kuliah walaupun dia asli Kalimantan tapi dia kuliah di Jawa karena orang tuanya Kalimantan, bapaknya dan ibunya di Jawa. Makanya Andin ini kuliahnya di Jawa, ikut ibunya di salah satu kampus ternama di Jawa Timur, Malang. Tapi Andin sama Onat ini beda jurusan, gitu. Nah, si Andin ini punya tujuan mulia. Dia pengen nikah di usia muda karena yang pertama, dia pengen ketika anak-anaknya gede, si Andin ini belum terlalu tua untuk bisa menemani anak-anaknya dewasa gitu. Dan tujuan yang kedua adalah Andin ini udah bosen pacaran gitu. Dan dia mengaku dia nggak pernah nganggur. Dia bilang dia nggak pernah nganggur untuk yang namanya deket sama laki-laki. Nah, jadi Andin itu semenjak SMP dia selalu punya pacar. Dan ketika putus dia nggak lama, kemudian dia punya pacar lagi. Ya seperti itulah kehidupan Andin. Sampai akhirnya dia kuliah, dia ngerasa bosen. Pacaran itu kayak apa ya, semacam gak ada ujungnya. Makanya akhirnya Andin pengen punya cita-cita mulia, mengakhiri sebuah kebiasaan sebelumnya ke jenjang pernikahan yang lebih sakral, lebih mulia gitu kan. Ya dua tujuan mulia itu yang membuat Andin pengen menikah di usia muda. Nah, singkat cerita, akhirnya uh, impian Andin itu harus pupus bersama Onat karena si Andin ini lulus duluan daripada Onat. Si Andin ini cukup berprestasi, si Onat ini secara akademis dia memang kurang. Akhirnya si Andin harus lulus duluan pergi meninggalkan si Onat karena dia harus mencari kerja. Nah, kemudian mereka tetap LDR, dan mereka tetap pacaran tapi LDR gitu. Satu ketika si Andin akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki, sebut aja namanya Rivi gitu. Nah, pada akhirnya nih nanti si Andin menikahnya dengan Rivi gitu. uh, gue sempet nanya ke Andin, dengan tipikal Andin yang seperti itu nggak mungkin kalau si Andin ini putus duluan sama Onat kemudian nyari laki-laki lagi atau bertemu dengan laki-laki, kemudian dia melanjutkan impiannya menikah di usia 22 tahun itu. Karena gini, janggalnya adalah ketika si Andin putus dengan Onat, otomatis kan si Andin
nggak bisa, bisa jadi nggak bisa untuk memenuhi cita-citanya menikah di usia muda. Makanya gue mikir, gue nanya ke Andin, duluan lu putus sama Onat atau lu ketemu Rivi dulu baru mutusin Onat? Dan ternyata dugaan gue benar, si Andin ketemu dulu sama si Rivi kemudian baru mutusin si Onat. Nah, jadi buat kalian para laki-laki nggak usah merasa terlalu bersalah ya, karena ternyata nggak cuman laki-laki aja yang bersikap kayak gitu ya kan. Biasanya kan kita yang dituduh sebagai orang yang meninggalkan pacar duluan demi orang lain, tapi ternyata seorang perempuan pun ada gitu lah. Dan Andin mengakui itu, dia mengakui itu, bahwa dia tetap harus menikah di usia muda. Dia nggak bisa melepaskan Onat duluan karena belum tentu dia dapat pacar lagi yang bisa memenuhi impiannya menikah muda. Nah, singkat cerita, kembali ke Rivi tadi dengan si Andin, bertemulah mereka dan mereka ternyata menjalin hubungan dan berkomitmen untuk si Rivi ini mau untuk mewujudkan impian Andin menikah di usia 22 tahun. Karena sepakat itulah akhirnya si Andin perlahan-lahan melepaskan si Onat. Ada salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh Andin kepada orang tuanya, karena si Onat ini adalah orang yang baik. Secara attitude dia good, secara sosial dia bagus, secara komunikasi dan hubungan dengan orang tua si Andin bagus banget. Makanya Andin gak bisa lepas dari Onat tanpa pengetahuan orang tua Andin. Singkat cerita, Andin mencari cara dan kalau gue boleh cerita sedikit, si Andin ini tanda kutip ya, memanfaatkan kelemahan si Onat. Karena si Onat ini adalah tipikal orang yang dia belum selalu sholat 5 waktu. Jadi si Andin ini menceritakan ke orang tuanya bahwa si Onat belum bisa untuk menjalankan sholat 5 waktunya gitu loh. Dengan alasan itulah yang Andin yakin orang tuanya juga merestui. Tapi di sisi lain Andin juga punya alasan, yaitu Onat ini belum kerja. Dia nggak bisa memenuhi kebutuhanku untuk menikah di usia 22 tahun gitu loh. Tapi kalau si Andin mengatakan itu ke orang tua, Andin yakin nggak akan diterima alasan itu. Akhirnya Andin mengatakan alasan seperti itu, yang memang pada faktanya si Onat memang belum menjalankan sholat 5 waktunya, seperti itu. Nah, akhirnya kembali lagi ke sama si Rivi, si Onat ini kan putus nih sama si Andin. Nah, si Andin berlanjutlah hubungan ke Rivi. Karena mereka sudah berkomitmen untuk menikah muda, ada 1-2 hal yang menyebabkan akhirnya si Andin menikah mundur 1 tahun, yaitu di usia 23. Tapi buat Andin itu nggak masalah, karena itu tidak berpengaruh banyak. Si Andin masih bisa tetap menemani anak-anaknya hingga dewasa nanti dengan usia yang tidak terlalu tua. Nah, akhirnya mereka menikah dan benar, sampai saat waktu itu kemarin Andin cerita ke gue, anak-anaknya emang udah besar. 2 anak Andin, laki-laki dan perempuan. Satunya udah SMA dan satunya bentar lagi masuk ke SMP. Dan si Andin memang bener-bener sama anaknya itu udah kayak temen. Ya, sepakat dengan impian Andin, dengan percakapan Andin, apa yang Andin ucapin di awal, gue sepakat. Karena Andin bisa memenuhi kebutuhannya menikah di usia muda dan menemani anak-anaknya dengan usia yang belum tua. Nah, terus kemudian kata si Andin, ternyata ada sebuah yang bisa dibilang penyesalan gitu loh. Penyesalan si Andin ketika Andin bisa dibilang memaksakan diri untuk menikah di usia muda, walaupun tujuan Andin adalah baik. 2 alasan tadi yang gue sampaikan di depan baik tujuannya Andin, tapi ternyata ada hal yang harus dibayar oleh Andin untuk bisa mengarungi rumah tangga di usia yang dibilang muda. Hal yang harus dibayar Andin adalah sebuah perceraian. Nah, jadi dengan Andin menceritakan sedikit banyak tentang kehidupan rumah tangganya, Andin ini kayak mikir, berandai-andai seandainya dia nggak menikah di usia muda, seandainya dia menunggu Onat waktu itu, mungkin perceraian ini nggak akan terjadi. Siapa sih perempuan yang ingin menjadi janda? Siapa sih perempuan yang ingin rumah tangganya itu berantakan, hancur?
Apalagi Andin, anak-anaknya ikut dengan Andin, dan Andin eh, bisa dibilang hanyalah sebagai penjaga, pemilik warung yang ya bukan merendahkan penghasilan tertentu, tapi Andin juga mengakui bahwa penghasilannya nggak tetap. Dia masih ada saat-saat bergantung dengan mantan suaminya. Ya gue nggak tahu ya gimana beratnya seorang perempuan yang dengan penghasilannya nggak tetap, kemudian dia harus mencukupi anak-anaknya, kedua anaknya sekolah juga. Itu berat buat Andin. Dan di saat pikiran seperti itu kadang Andin mikir, eh, kalau seandainya dulu dia dengan Onat, mungkin dia nggak akan mengalami ini. Dan di saat itu Andin bilang, Onat adalah mantan terindah dia. Dia adalah laki-laki yang paling good attitude. Dia paling sopan dengan siapapun. Dan dengan Andin pun si Onat itu memperlakukan dengan baik. Karena ambisi Andin lah, Andin mengakui ngerasa ada sebuah kesalahan karena ambisi Andin yang terlalu ingin menikah usia muda dengan alasan yang menurut Andin itu mulia, tapi ternyata nggak semulus itu perjalanan Andin. Dan gue ngedengar si Andin waktu itu, uh, gue cuma bilang sama si Andin, dan buat kalian juga yang ngedengar ini, untuk sesuatu yang udah terjadi ya, gue rasa nggak perlu disesali. Dan Andin, lu semuanya nggak perlu untuk berandai-andai ketika lu harusnya dulu kayak gini, lu harusnya dulu kayak gini. Nggak perlu. Gue ngomong ke Andin, kalau lu pun nikah sama si Onat, Andin, lu belum tentu sebahagia sekarang. Bahkan hidup lu lebih hancur juga bisa jadi. Nggak ada yang tahu. Memang terkesan indah, karena keindahan itu cuma ada dua hal penyebabnya. Satu, karena kita nggak pernah punya apa yang kita rasa itu indah, atau hanya sekedar kita belum pernah merasakan apa yang kita nilai itu indah. Manusia itu memang cenderung untuk berkata indah kepada sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Dan lu Andin nggak usah nyesel kalau jalan hidup lu kayak gini harusnya sekarang. Ya udah gitu. Karena ingat, dengan mantan lu atau siapapun yang kalian rasa indah untuk dijalani karena orang itu baik, belum tentu. Karena ketika sudah menikah, semua hal bisa terjadi. Ketika sudah menikah, banyak perbedaan, banyak perubahan, banyak hal-hal yang di luar kendali kita, banyak hal-hal yang di luar perkiraan kita, itu pasti. Jadi buat Andin, lu nggak usah sedih, lu nggak usah ngerasa kecewa. Apa yang udah lu jalani sekarang itu yang terbaik, ya. Dan buat kalian nih yang belum nikah atau mungkin udah punya rencana buat nikah muda, mungkin dipikir-pikir lagi. Tapi bukan alasan dengan menikah usia muda maka hidup kalian akan seperti Andin. Enggak. Karena banyak juga yang menikah usia muda tapi tetap langgeng sampai pernikahan lama, sampai ajal menjemput juga banyak. Ini hanyalah sebuah pertimbangan dan hal-hal yang harus dipikirkan lagi. Cerita dari si Andin berpesan bahwa ketika kalian memang apa terlalu berambisi untuk menikah di usia muda, mungkin perlu dipikir ulang, kata si Andin. Karena nggak ada salahnya kalian menunggu laki-laki, menunggu pasangan kalian mapan dulu. Jodoh udah ada yang ngatur. Dan jangan pernah mengukur hidup orang lain dengan penggaris kita. Oke, sekian cerita dari gue. Sampai jumpa di cerita berikutnya.